Welcome to Jejakpedia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya waktu Kairo, rekan-rekan Jakpedia semuanya. Alhamdulillah bertemu kembali dalam kegiatan bincang santai bersama Jakpedia. Alhamdulillah pada kali ini telah membersamai kita seorang yang sangat luar biasa menginspirasi, yaitu Bang Afkar. Selamat datang Bang. Gimana kabar sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Beliau ini merupakan pegiat literasi yang mana karya-karyanya sudah menuju kancah nasional pun internasional bahkan. Ya sangat luar biasa lah. Nanti kita akan sharing-sharing lebih lanjut. Kemudian alhamdulillah juga kita sedang berada di masa-masa pemilu yang sangat ganas-ganasnya ini. Gimana Bang, udah milih? Udah. Di Mesir tanggal 10. Ya, 10 kemarin ya. Tanggal 10 kita udah nyoblos. Tinggal kita tunggu hasilnya aja, walaupun quick count udah. Menunjukkan. Iya. Mungkin bisa disapa dulu Bang. Ya. Rekan Jakpedia Ya. semuanya. Selamat datang rekan-rekan Jejakpedia. Mungkin dalam beberapa waktu ke depan kita akan ngobrol-ngobrol santai ya. Iya. Tentang mungkin gak jauh-jauh dari masalah literasi. Karena mungkin seperti yang kita tahu juga, apalagi di Indonesia, angka literasi itu menurun. Karena mungkin kita udah di Mesir, kita setiap tahunnya pasti ada International Book Fair. Dan kita di situ bisa melihat bahwa minat ataupun sukanya orang Mesir untuk membaca itu sangat meningkat. Ya. Seperti kita ketahui juga, Abang sudah menulis beberapa buku. Yang pertama ada Coretan Malam, Pemuda di Ufuk Cakrawala. Itu yang pertama. Novel. Yang kedua di antologi puisi. Nah, kami mungkin penasaran Bang, apa yang membuat faktor Abang bisa suka dalam dunia literasi? Dan kapan itu mulai suka ke dalam dunia literasi ataupun terjun langsung ke dunia literasi? Sebenarnya kalau ditarik balik ke masa lalu itu nggak ada hobi terhadap dunia literasi itu nggak ada. Cuman di masa-masa ketika di pesantren saya punya suatu kegiatan suka membaca novel dulunya. Jadi waktu-waktu masa-masa masih duduk di bangku kelas SMP, SMA itu sering kali baca novel. Bahkan di beberapa pelajaran, misalnya pelajaran matematika, fisika, kimia, agak membosankan. Agak membosankan. Saya itu taruh buku cetak di depan. Ya. Terus di lacinya itu saya baca novel. Nah itu mungkin kalau secara garis dari ketertarikan saya terhadap dunia literasi. Karena kalau ngomong literasi kan nggak pernah jauh dari membaca, menulis ya. Jadi ketika itu hobi membaca itu yang saya budayakan ketika masa-masa masih duduk di bangku sekolah. Sampai akhirnya baca terus, apapun saya baca, koran saya baca, buletin saya baca, bahkan koran-koran setiap hari ditempel di mading. Saya suka baca koran-koran ini setiap hari ditempel di mading. Diawali dengan membaca. Sampai akhirnya tahun 2018, waktu itu saya Darul Lughah di Mesir. Tahun 2018 saya Darul Lughah di Mesir waktu itu. Jadi kegiatannya cuma dari pagi sampai jam 12. Dari jam 7 pagi sampai jam 12 siang. Ini nggak ada kegiatan lain. Selain itu kita free waktu itu. Mungkin sebagian orang akan ikut talaki, akan ikut berbagai macam. Jadi saya kosong. Sampai akhirnya ada namanya komunitas sekolah menulis di KMA. Komunitas sekolah menulis KMA. Waktu itu membuka rekrutmen. Siapapun bisa gabung hanya dengan waktu 40 hari bisa nyesain naskah. Dan itu menantang. Dan itu menantang bagi saya pribadi. Saya kira ini seru nih. Bisa ikut program 40 hari. Saya kira ini seru. Akhirnya saya mutusin untuk gabung. Karena waktu itu banyak kosong. Nah, di situ pertama kali saya turun ke dunia literasi khususnya menulis. Dan saya gabung ke situ dan alhamdulillah di tahun pertama
dan itu nggak ada sama sekali pernah nulis, nggak pernah. Nggak pernah. Berarti Nggak sebelumnya pas di pesantren cuma baca-baca aja. Baca-baca aja, nggak pernah ada nulis-nulis. Itu Mm-mm. pertama kali gabung itu nyelesain waktu 37 hari, Termasuk tercepat lah. termasuk yang tercepat karena seharusnya programnya 40 hari kan. Iya. Jadi selesai 37 dengan kata waktu itu belum teredit ya, masih mentahan 42.000 kata. Kalau gila membaca itu yang paling gila tuh pernah baca novel. Saya bolos, ini nggak, jangan diikutin sih sebenarnya. Saya pernah bolos nggak masuk sekolah pagi waktu itu. Saya baca buku Terelie. Mungkin ketika kita emang udah asik nih dalam ini, Ya. lagi kita pengen terus baca gitu ya. Karena itu udah menjadi kesukaan, kebiasaan dan hobi kita. Iya. Jadi waktu itu saya pernah baca buku Terelie. Saya sengaja bolos sekolah. Saya start buku Terelie, mungkin teman-teman tahu ya, yang Tadi pasti udah sangat dunia. daun yang jatuh tak pernah membenci angin. Itu kalau nggak salah judulnya. Itu pernah saya baca, saya bolos sekolah dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam. Mungkin hampir 12 jam. Dan itu cuman break, cuman sholat itu kan. Makan. Sengaja saya, karena saya memang pengen suka dan pengen katamin novel itu dalam waktu sehari itu. Karena saking asyiknya cerita dalam itu. Tapi ini bukan hal yang harus direkomendasi, diikuti. Bagi-bagi waktu lah. Bagi-bagi waktu seharusnya. Dan bagi saya membaca sama menulis itu udah jadi kebiasaan sehari-hari. Jadi apapun, mungkin kalau teman-teman yang follow IG saya pasti ada lihat tulisan apa namanya dia, Bang? Afkar_29. Jadi di IG itu setiap hari saya berusaha untuk nulis. Sekecil apapun, sependek apapun, sekalimat apapun, berusaha untuk membaca dan berusaha. Karena ada yang bilang juga dalam menulis itu yang ada di sekitar kita sehari-hari, itu lebih mudah. Ya. Berarti dengan kategori fiksi dan non fiksi itu lebih condong kemana, Bang? Sebenarnya dari dua kategori ini dua-duanya saya suka. Tapi saya lebih senang menulis fiksi karena kenapa? Ketika kita menulis fiksi itu nggak ada batasan, nggak ada hal imajinasi liar kita itu bisa kita gunakan tanpa harus berpikir harus sesuai dengan apa yang harus kita sampaikan. Bahkan terkadang hal-hal yang di fiksi itu bertolak belakang dengan realita dan kenyataan, ya kan? Bahkan rangkaian peristiwa, cerita-cerita yang kita tulis di non fiksi itu lahir dari imajinasi liar yang bahkan kadang itu nggak semua orang rasakan. Jadi saya lebih suka nulis fiksi, entah itu puisi, entah itu novel, entah itu cerpen, segala macam. Kemudian bicara tentang menulis, pasti kita mungkin kendala setiap penulis ya. Ya. Susah mencari inspirasi, kapan waktu yang menulis. Mungkin bisa dibagi tips, Bang. Bagi Abang itu kapan waktu terbaik ataupun biasa menulis, dan apa tips-tipsnya? Kalau tips itu bisa dibaca di Google. Sangat banyak tips sebenarnya untuk menulis ya, dari penulis tersohor bahkan. Penulis hebat, handal itu udah banyak kali tips. Tapi kalau saya pribadi, saya nggak membuat menulis itu sebagai mood atau nggak perlu motivasi menulis. Karena bagi saya menulis itu hanya sekedar apa yang terlintas di pikiran, apa yang ada di benak kita, apa yang terlihat, apa yang terdengar, itu semua tulisan. Bahkan pikiran ketika kita ya, misal kita naik bus nih, dalam perjalanan kita melihat seorang ibu sedang menggendong anaknya, atau seorang bapak-bapak yang sedang menengadahkan tangan, itu juga bagian dari tulisan dan itu bisa dikembangkan menjadi ide. Sesemudah itu ya? Sesemudah itu sebenarnya. Jadi kalau kita lihat sebenarnya kehidupan itu pun adalah tulisan. Dan seperti kata orang-orang bahwasanya ibrah dan hikmah itu bertebaran, tinggal mau atau enggaknya kita memungutnya. Nah, jadi terkadang inspirasi itu ada semua di sekitar kita sebenarnya. Apa yang terlintas, apa yang kita lihat, itulah ide. Bisa dari apa yang kita tonton, bahkan dari film itu sangat banyak hadir ide-ide dan tulisan dan gagasan. Nah, balik lagi kemudian dalam waktu menulis, sebagian orang mungkin ada waktu khusus. Entah bangun pagi-pagi itu habis subuh, atau bahkan di waktu siang. Itu tergantung pribadi masing-masing. Tapi sebenarnya nulis itu bisa kapanpun, asalkan Anda meluangkan waktu untuk menulis. Itu yang pertama. Kalau saya pribadi, saya ini punya sedikit insomnia, susah tidur. Ketika malam itu susah tidur. Jadi ada juga orang yang pas malam itu emang jalan pikiran. Ya ada. Kalau saya itu insomnia. Jadi
tulisan-tulisan saya itu banyak hadir ketika saya insomnia. Jadi ketika saya insomnia kadang saya terbawa stres, banyak pikiran, dan kadang kita nggak tahu mau cerita ke siapa, mau cerita ke teman. Inilah kasus-kasus juga kehidupan yang sebenarnya ada kaitannya dengan kepenulisan. Pasti. Jadi sebagian orang susah untuk mengungkapkan apa yang dia rasakan Secara kata-kata. dalam dunia nyata. Nah, kesulitan itu dia manfaatkan sebagai ide dan dia tuangkan dalam bentuk tulisan. Itu lebih bagi orang-orang mungkin lebih suka merangkai kata-kata. Ya, dan akhirnya perasaan dia yang terkesan awkward untuk dia ceritakan ke orang-orang di sekitar dia menjadi tulisan yang sebenarnya relate dengan kehidupan orang lain. Maka orang-orang yang sebenarnya menulis itu kadang itu lahir dari ungkapan perasaan dia. Nah, dan saya pribadi tadi saya nulisnya seringnya malam. Karena kenapa di jam-jam kosong segitu daripada natap langit-langit kamar ya. Jadi mending Ataupun daripada scroll ya daripada scroll-scroll, jadi saya luangkan waktu biasa untuk malam tuh nulis. Jadi paling banyak tulisan-tulisan saya tuh di waktu malam, di pertengahan malam lah. Saya pun baru tadi Pak Soban bilang luapan perasaan ya. Ya juga ketika kita mungkin stagnan dalam pikiran, pengen ngomong ataupun tapi ada tanggapan yang tidak kita harapkan mungkin, tapi lebih baik kita tuliskan gitu ya. Ya, jadi untuk siapapun lah yang punya permasalahan, mungkin bisa untuk belajar nulis. Apalagi kalau kita bilang anak-anak muda pasti banyak masalah biasanya. Sangat banyak dengan trust issue sekarang benar. kan, dengan krisis identitas segala macam, mental health segala macam. Makanya penting untuk kita itu terkadang biar kita nggak merasa sendiri. Makanya kalau saya pribadi tulisan itu lebih kepada ungkapan hati kita, perasaan kita. Makanya saya pernah sampaikan ya ke teman-teman yang ada di sekolah menulis tuh, saya bilang semakin kalian patah maka tulisan kalian itu semakin bagus. Semakin bagus ya. Karena kalian mendalami perasaan itu. Ya. Ini sebagai informasi juga, Bang Afgan ini pernah menjabat ya sebagai kepala sekolah menulis SMA tahun 2019 atau 2021 22 ya. 2021-22. Kepala sekolah menulis 2021 2022. Yang mana di SM ini sekolah menulis telah melahirkan sangat banyak naskah dan banyak karya sampai sekarang. Itu konsisten gitu ya. Ya, alhamdulillah. Bicara tentang penulis juga kita nggak jauh-jauh dari penulis ya. Siapa penulis favorit dan kenapa alasannya itu? Ada nggak? Kalau penulis favorit nggak ada yang khusus. Cuman karena saya suka novel, jadi saya pernah suka baca karya J.S. Kairen. Tahu ya J.S. Kairen? Welcome. Nah, di Lestari, Andrea Hirata, Terelie. Tapi kalau yang dari luar negeri itu mungkin ada Paulo Coelho, Alchemist ya. Suka yang berbasis Inggris juga? Enggak, saya baca terjemahan. Yang penting intinya Membaca, ini yang baca. Apapun kan. Bicara juga tentang penulis, pasti menulis nggak jauh-jauh dengan membaca. Apa kaitannya itu Bang? Ataupun kenapa? Karena ada istilahnya orang langsung menulis nih sehingga stagnan pas tulis karena mungkin faktornya kurang baca. Itu gimana Bang? Menulis dan membaca mungkin menulis sama membaca itu kalau diibaratkan seperti dua koin, sisi koin ya, yang saling bertaut ya, yang nggak bisa dipisahin lah. Bukan berarti orang yang tidak membaca nggak bisa menulis dan justru sebaliknya ya. Tapi ketika kita membaca itu bisa menghasilkan tulisan-tulisan yang tidak monoton dan pembendaharaan kosakata yang kita miliki dalam tulisan bisa lebih variatif, luas, dan otomatis tentunya dengan orang-orang yang banyak membaca pasti punya pengetahuan yang tinggi luas juga kan. Otomatis ketika dia menuangkan dalam bentuk tulisan itu akan menghasilkan tulisan yang lebih berkualitas dan berbobot. Tapi membaca ini sangat mendukung kita untuk menulis. Sangat komponen yang sangat bisa mendukung kita menulis. Tapi tanpa membaca sekalipun kita bisa menulis. Cuman dengan tulisan-tulisan yang mungkin bagi sebagian orang ya kurang variasi. Ya dengan pengulangan kosakata yang sama, itu aja mungkin. Ya walaupun seperti kita ketahui
wahyu pertama Iqra untuk Wahyu pertama membaca. Iqra, ya. Nah, tapi pada kenyataannya membaca ini jadi problem sebenarnya. Problem yang sangat besar. Kira tips Bang bagi rekan-rekan yang sedang menonton. Tips ya, tips. Karena biasa malas baca. Pasti malas orang bilang gitu kan. Membaca itu kesadaran. Itu yang pertama harus kita bilang. Karena percuma kita ngasih tahu ini segala macam kalau nggak ada kesadaran itu. Jadikan membaca ini suatu kebiasaan. Kita bisa mulai awali dari apa? Dari hal-hal yang kita sukai. Contoh, dulu pas kecil saya itu paling suka bola. Saking gilanya bola, hampir nyari setiap minggu saya bilang sama ayah saya untuk beli tabloid bola. Tabloid bola, soccer itu tahu ya. Bisa sekarang udah nggak ada lagi. Sekarang udah aja. Itu ada bonus posternya. Jadi bisa mengawali hal-hal kita baca apa yang kita sukai dulu. Misal kita condong ke arah olahraga, ya udah kita baca olahraga. Makanya sampai sekarang saya hafal banyak klub bola, banyak pemain bola, udah pindah klub mana aja itu saya hafal semua itu. Karena kebiasaan tadi membaca. Terus kalau ada condong ke otomotif, artikel ilmiah, politik, silahkan baca hal seperti itu dulu. Baca hal yang kita sukai dulu. Suka baca kuat juga nggak apa-apa gitu. Yang penting kita ada niat membaca. Ya, dari apa yang kita sukai lah. Mulai dari apa yang kita sukai. Karena ketika kita udah suka, maka kita udah nggak ada beban untuk membaca itu. Udah suatu ya udah kita suka dan itu jadi kebiasaan, lama-lama jadi habit dan itu jadi hal yang biasa saja. Lama-lama juga kita karena kita mungkin kita condong suka baca artikel sport olahraga nih. Ketika udah saking udah habisnya kita baca, mungkin udah banyak kita tahu, karena kita tertarik, menimbulkan kepo, rasa keingintahuan. Kan semakin banyak kita baca mungkin akan kita ketemu istilah-istilah aneh. Cari lagi, kita cari lagi, kita cari tahu. Nggak mungkin lah kita nggak kepo ya sama istilah-istilah itu. Mau nggak mau pasti kita kepo. Apalagi dengan hal-hal yang viral mungkin pasti kita akan mencari ini apa. Apalagi anak-anak sekarang kan generasi-generasi sekarang itu tipe-tipe yang FOMO ikutan dan mereka pasti akan mencari tahu hal-hal seperti itu. Jadi sederhana saja, mulai dari apa yang kita suka. Passion kita, ketertarikan kita, baca dari situ. Oke Bang, jadi banyak juga yang mengatakan ataupun banyak paradoks yang bertebaran bahwa ini setelah kita baca-baca buku, banyak nih buku yang kita baca. Nah, jadi kita mau jadi apa setelah baca-baca buku itu? Statement ya banyak bahwasanya setelah baca buku itu nggak menghasilkan apapun cuma untuk akademisi yang kita bilang tadi kan. Jadi sebenarnya membaca buku itu tidak akan menjamin Anda akan menjadi siapa, itu tidak akan menjamin. Apapun buku yang Anda baca itu nggak menjamin. Tapi dengan membaca, yang pasti pengetahuan Anda itu akan luas. Yang pasti pengetahuan Anda akan luas, cara berpikir Anda akan berubah. Ya karena apa yang kita baca juga menghasilkan pemikiran untuk kita. Jadi yang membentuk karakter kita juga, membentuk karakter kita, membentuk kepribadian kita. Makanya juga penting untuk memfilter bacaan-bacaan gitu kan. Tapi kalau untuk hal-hal yang bacaan ringan, okay, apapun kita bisa baca gitu. Ada juga yang mengatakan bahwa apa yang kita selama pembahasan itulah yang kita suka. Karena orang berbicara selalu tentang novel mungkin berarti ya itu yang dia suka. Orang yang berbicara tentang politik ya berarti ya karena setiap orang kan pasti ada condong ke suatu hal. Nggak mungkin kita samakan semua orang. Misal di kelas dulu di bangku sekolah kan ada orang yang memang jago matematika, kan nggak semua orang jago matematika. Ada orang yang suka dengan pelajaran bahasa Arab, ada orang yang poliglot, kan nggak semua orang misalnya. Dan itu kecondongan masing-masing. Ada yang mengatakan ya sistem pendidikan Indonesia mengharuskan semua orang belajar semua hal, beda dengan di beberapa negara lain. Ya mungkin tadi sudah kita bahas tentang menulis kemudian membaca. Nah ada satu juga bagian lain komponen yaitu berbicara ataupun public speaking. Ya seperti yang kita tahu juga kemarin pas abang di sekolah menulis itu ada istilahnya untuk meningkatkan public speaking. Bagaimana tips ataupun kuncinya bang? Jadi kalau kita ngomongin masalah literasi tadi kan membaca, menulis, maka nggak jauh-jauh dari prakteknya itu public speaking. Cara berinteraksi, cara ngobrol dengan orang lain. Dan untuk public speaking atau berbicara di depan, di hadapan orang lain dengan audiens yang beragam itu juga yang dibutuhkan sebenarnya sederhana. Apa? PD.
Pede ya. Ya, kepercayaan diri yang tinggi. Cuman jangan terlalu tinggi juga, jatuh ujung-ujungnya ya kan. Takutnya terlalu pede di depan panggung jatuh ke Jadi nyungsep kan. masuk kan. Jadi percaya diri tapi jangan kelewatan percaya diri. Kita masih ingat dulu ketika di bangku sekolah, ketika ada seorang guru yang bertanya, anak-anak siapa yang mau maju ke depan, ya kan? Biasa Pasti orang-orang dari misalnya ada 30 murid, 1-2 orang yang murid yang mempunyai tingkat kepercayaan diri yang akan menunjuk tangan. Sisanya padahal sebenarnya dia bisa menjawab soal itu, tapi takut salah, takut ini, takut itu. Ada juga jawaban-jawaban atau pernyataan-pernyataan klasik ketika seseorang disuruh maju untuk ngomong ke depan. Ya, kalau dalam bahasa Aceh itu belong hai. Jangan saya. Jangan saya. Padahal pada dasarnya dia mampu. Ya mampu. Dia mampu dan dia bisa. Cuman karena minimnya kepercayaan diri, minimnya waktu, ya misal mungkin pertama kali kita akan merasa apa? Takut ya. Takut, Bisa merasa malu bisa juga. kiku gitu Ya, kan. Kaku segala macam, tapi karena udah menjadi kebiasaan itu menjadi hal yang sangat biasa. Mungkin awal-awalnya memang agak kaku, terkesan kita agak nggak tahu mau ngomong apa di depan dan segala macam, tapi selagi yang kita sampaikan itu bukan omong kosong, selagi yang kita sampaikan itu punya nilai, punya isi, kita nggak perlu takut untuk public speaking. Justru tadi ini juga kaitan eratnya dengan membaca. Ketika kita banyak membaca, maka kita punya pembenaran kosakata yang banyak, dan ketika kita menyampaikan jadi lebih luas, nggak monoton dan nggak membuat orang yang menonton mendengar itu bosan terhadap apa yang kita baca, terhadap apa yang kita sampaikan. Tadi kalau kita highlight ada kata-kata takut, sehingga orang nggak pede, nggak berani. Gimana mengatasi rasa takut itu, Bang? Kalau di kalangan akademisi berarti nanti mungkin lebih ke mempresentasi PPT. Kalau di kalangan lainnya ya pasti ada hal-hal yang istilahnya butuh keterampilan untuk public speaking. Ya. Gimana cara mengatasi rasa takut? Mengatasi rasa takut, insecure, insecure, ketidak percaya diri kita karena merasa nanti ini bakalan seperti ini, maksudnya overthinking yang luar biasa berlebihan itu. Ya, kalau cara bahkan ada sampai di tahap anxiety ya, panik terhadap keadaan. Tapi kalau udah panik, kalau udah depan panggung bisa jadi pingsan kadang. Bisa jadi pingsan. Ya, tapi cara mengatasinya mungkin kalau secara medis itu banyak ya. Ada yang tarik nafas, ada segala macam ya untuk menenangkan diri ya, stabil. Tapi pada dasarnya nggak usah terlalu overthinking, nggak usah mikir-mikir segala hal kejadian buruk. Ya, nggak usah jadi seperti orang yang akan, ini akan menjadi suatu momen jika aku gagal maka hidup aku seolah berhenti di sini. Nah, jadi ya udah jalanin aja. Toh setiap orang itu punya kegagalan, maka gunain jatah kegagalan itu kalau takut gagal. Tapi pada dasarnya orang-orang yang misal kadang mempresentasikan suatu hal itu ya minim sekali akan akan terjadi rasa memalukan di depan umum, kecuali memang melakukan hal-hal yang di luar nalar. Ya. Seperti itu. Juga fenomena yang tadi kita bahas, fenomena orang Aceh kita belon, ataupun biar jangan saya, biar orang lain aja, padahal dia mampu. Gimana cara menyikapi hal itu, Bang? Itu karena biasanya kalau terus-terusan kayak gitu ya udah kita jadi angka ya malas, jalan di tempat terus ya kan. Ya itu balik ke kesadaran diri masing-masing, karena kita nggak bisa merangkul mungkin bisa, tapi untuk memaksakan hal seseorang itu berubah susah. Karena ketika orang itu tidak membiasakan hal seperti itu, maka menjadi suatu budaya, menjadi suatu hal yang menjadi kebiasaan juga. Akhirnya ya jangan saya sampai beliau tua itu beliau nggak pernah. Jutaan orang bilang kayak gitu, ya udah. Ya udah. Akhirnya timbullah orang-orang yang sama terus-terusan untuk generasi selanjutnya mengisi podium itu, mengisi tempat-tempat itu. Mungkin Bang, jadi kita bahas tadi masalah menulis, membaca, public speaking, literasi secara umum ya. Sebenarnya literasi kan luas. Ya. Mungkin ada tips, Bang, untuk para anak-anak muda, untuk semua golongan sih, gimana cara memakikan literasi, karena itu yang sangat minim sekarang. Pesan untuk anak-anak muda sekarang. Pesan untuk anak-anak muda sekarang,
kita perlu penting untuk mengedukasi masyarakat dulu. Pertama, masyarakat ya berarti dimulai dari orang terdekat, teman, kerabat, keluarga segala macam. Bahwasanya edukasi terhadap membaca itu penting. Bahwasanya membaca itu bukan sekedar buang waktu. Membaca itu bukan suatu hal yang tanpa membaca juga kita bisa hidup, ya itu jelas pasti. Tapi kita perlu mengedukasi masyarakat, perlu memberikan kepada masyarakat bahwasanya dengan kita membaca pengetahuan kita bisa luas, dengan kita membaca kita bisa tahu hal-hal yang sebenarnya banyak sekali hal di dunia ini yang sangat sedikit kita tahu, tapi dengan membaca itu bisa memperbanyak pengetahuan kita terhadap hal-hal di dunia ini. Dan minat baca, sebenarnya kalau tingkat membaca orang itu banyak, cuman kadang kalau baca koran judul doang yang dibaca, highlight judul doang, enggak isinya. Justru sekarang marketing media membuat judul dengan judul-judul yang unik, atau yang menarik, tapi masih saja ada orang yang tidak membaca. Saya masih ingat dulu ketika saya SD, SMP, ketika saya ke warkop, gak tahu ya kalau sekarang masih ada. Ketika saya ke warkop di Aceh itu, orang-orang bapak-bapak itu pasti baca koran. Susah sekali kita temukan kepingan-kepingan halaman koran. Kadang halaman 1 di meja bapak ini saya sana. Kita harus cari. Tapi nggak tahu kalau sekarang. Itu mungkin anak-anak sekarang kadang karena udah terlalu banyak kali media sosial, jadi udah nggak baca informasi koran lagi. Dan justru dengan membaca juga kita bisa memfilter berita-berita tadi yang kadang isinya kebohongan, hoax. Karena dengan membaca itu kan kita bisa menilai. Ya, tapi kalau kita cuma mendengar dari satu pihak, misal Kamal nih yang baca, terus cerita ke saya, karena saya cuma mendengar satu puff, tapi dengan membaca kita membandingkan beberapa media, banyak sumber yang kita bisa temukan, dan kita bisa membandingkan, bisa memfilter apa saja sebenarnya yang kita baca, dan lagi-lagi isinya itu kita nggak terjerumus ke dalam budaya FOMO ya. Mali. Sebenarnya di dalam agama Islam juga ada katanya katanya. Tabayun, ya benar. Ini mencari tahu. Dan sebenarnya mencari tahu itu ya lewat membaca. Membaca itu balik lagi sekarang. Sekarang banyak e-book, sekarang banyak media sosial. Ya sekarang orang nggak mesti harus berkutat lagi dengan buku. Itu yang penting. Mungkin sebagian orang di Aceh ya, ketika kita bawa buku, mungkin kita baca di beberapa tempat, mesti orang mungkin masih risih segala macam. Atau mau dicap kutu buku. Dicap kutu buku, atau kayak orang bilang, rajin kali ya. Tapi sebenarnya sekarang kita bisa baca di HP sambil nunggu antrian. Misalnya kita ke bank nunggu antrian, kita masih bisa nyekrol untuk baca atau apapun lah. Jadi kalau kita bilang waktu sangat banyak dalam waktu sangat banyak. Cuma tinggal minatnya aja deh. Jadi edukasi penting masyarakat itu untuk minat baca ini, bahwasanya jadikan membaca ini sebagai habit kita. Itulah tujuan ya. Kemudian terakhir Bang ya. Misalkan kita ke depan nggak tahu nih, Bang punya wewenang di Aceh, di apapun itu instansi ya, umur mungkin, ya kan, pokoknya semua instansi lah. Apakah ada planning tertentu untuk membangkitkan literasi? Ini kita bicara Aceh dulu ya, baru Indonesia. Dan ya tentunya minat baca di Indonesia aja sangat rendah ya. Apalagi di beberapa tempat lainnya ya kan. Kalau orang menganggap literasi membaca ini bukan suatu hal yang urgent, makanya sebagian orang nggak mau fokus terhadap permasalahan literasi ini. Jadi kalau kita bilang perpustakaannya minim ya. Ya, perpustakaan minim, sangat minim. Mungkin kalau plan saya nggak muluk-muluk, kita akan membentuk banyak komunitas literasi ini. Komunitas ini sudah ada sebenarnya, sudah ada yang berdiri sendiri, dan cuman kita bantu sokong, kita bantu kembangkan. Ya, karena komunitas yang besar itu pun hadir dari 1-2 orang juga dengan ide-ide, gagasan-gagasan orang-orang itu akhirnya jadi besar segala macam kan. Jadi paling wewenang, kalau punya wewenang ya seperti itu, kita bantu, kita sokong. Kemudian saya pengen di Aceh kelak ada suatu perpustakaan yang sangat besar seperti perpustakaan Alexandria. Mungkin insyaallah intinya ya butuh partisipasi kita semua. Bukan cuma saya, tapi kita semua. Kesadaran lah terhadap itu. Meskipun bukan suatu hal yang sangat urgent mungkin untuk sekarang, banyak permasalahan lain, tapi saya rasa permasalahan literasi, minat baca orang-orang itu perlu kita edukasi. Ya intinya bisa kita bilang butuh partisipasi semua golongan masyarakat, stakeholder pemerintahan juga. Karena ketika
kita yang bergerak, kemudian ada pemerintah juga nggak mendukung, itu kan ada stagnan di situ. Ya, seperti itulah lebih kurang. Ya, nggak terasa nih udah berapa nih? Kurang lebih setengah jam lah kita Iya. di sini sharing-sharing tentang dunia literasi. Insya Allah kalau emang ada waktu di lain kesempatan kita akan lanjutkan. Terima kasih nih Bang atas waktunya, sharing-sharingnya, ilmunya. Semoga dilancarkan segala urusan ke depannya dan bermanfaat intinya. Ya, Jadi, terima kasih juga semuanya. buat teman-teman Jejakpedia ya yang sudah mengundang saya ya. Saya udah sharing-sharing dengan saya, Ya. suatu kehormatan juga. Alhamdulillah. Nah, terima kasih semua buat rekan-rekan Jejakpedia semuanya, terus pantengin Jejakpedia ya. Karena platform ini banyak inspirasi, motivasi, edukasi buat seluruh kalangan. Ya. Karena di akun Bang Afkar juga banyak tulisan-tulisan menarik tiap hari ya. Kalau nggak salah kalam fadhi. Kalau tadi omong kosong ya. Omong kosong itu ada ini nggak kenapa bisa buat kayak gitu ya? Sebenarnya karena tadi saya pada awalnya nggak pede dengan tulisan saya. Dulu saya di IG itu, Instagram itu ada close friend. Close friend. Ya, close friend. Jadi saya pilih orang-orang Ya, saya tertentu. termasuk. Enggak. Jadi dulu saya pilih orang-orang tertentu yang bisa masuk close friend untuk baca-baca tulisan saya. Karena saking saya nggak pede untuk memposting tulisan-tulisan saya. Terus saya awalnya cuma nulis di catatan. Karena saya pikir ya untuk apa? Atau nggak relate sama orang banyak gitu mungkin tulisan saya. Sampai akhirnya saya beraniin posting, terus orang-orang tuh ada yang cerita positif, cerita komen, oh ini relate ini sama kehidupan itu, dan itu menjadi suatu hal-hal positif. Makanya siapapun yang nulis di apapun, saya bakalan komen sepositif mungkin supaya membangkitkan minat literasi dia. Nah, hingga sampai saatnya saya beranikan diri untuk nulis di story, snap Instagram, snap WA, dan terserah walaupun dari banyaknya pembacanya, walaupun orang nggak baca, intinya ya saya hanya luangin waktu untuk nulis. Ini kok udah jadi bahas lagi nih. Tadi udah mau kita akhiri. Oke. Closing. Intinya, pantengin terus Jejakpedia dan akun literasi lainnya, yang mana ini juga akan menambah pengetahuan kita. Seperti yang kita bilang tadi, bukan mau menjadi apanya, tapi ini manfaat untuk kita semua. Nggak sekarang, ke depan pasti akan dirasakan manfaatnya. Terima kasih semuanya atas perhatian, atas waktunya yang telah menyaksikan serial pada kali ini. Sampai jumpa di podcast Jejakpedia selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa.